Halo, Assalamualaikum Minasang. Ketemu lagi dengan saya, yaitu Mita. Nah, di sini kita akan lanjut masuk ke materi JFT A2 Basic bagian satu ya, di unit kedua gitu di sini. Mari kita mulai ya, Minasang. Dulu sebelum belajar. Oke, kita masuk Dainika. Dainika, yaitu unit 2. Di sini ada Game o tsuru no ga suki desu. Saya senang bermain game gitu. Kemudian yasumi no hi wa donna koto o shite sugoshimasu ka? Jadi sugoshimasu di sini menghabiskan waktu. Donna koto hal yang bagaimana gitu. Yasumi no hi yaitu hari libur. Jadi kamu menghabiskan waktu atau di hari libur dengan ngapain gitu. Kurang lebih seperti itu ya Minasang. Oke, kita masuk di bagian satu, yaitu di sini tertera ada sumi wa ryori o suru koto desu. Jadi, shumi itu hobi, ryori itu masak. Di sini artinya hobinya yaitu masak gitu. Sumi ya 好きなことについて簡単に話すことができる。Jadi, ことができる. Jadi, mampu berbicara dengan mudah mengenai hal yang kamu sukai atau hobi kamu. Gitu. Hai. Kemudian masuk ke di sini ada gambar ya, Minasang. Ada beberapa gambar di sini. Shumi, Shumi itu hobi. Di sini ditampilkan nih beberapa contoh hobinya apa aja gitu. Ya, hobinya apa aja ya di sini ya. Kita dengar aja masing. Ini bakal disebutin dari huruf A sampai huruf L. 趣味 A、映画を見る B、音楽を聴く C、本を読む D、美味しいものを食べる E、写真を撮る F、ピアノを弾くギターを弾く G、おしゃべりをする H、料理をする I、旅行をする J、テニスをする K、ゲームをする L、寝る Oke, itu ke-12 hobi yang disebutkan ya. Yang kita dengarkan ada Ega Omiru, yaitu menonton film. Kemudian ada Ongaku Kiku, mendengarkan musik. Kemudian yang Shihong Oyomo, membaca buku. Ada Di Oishi Mono o Taberu, makan makanan yang enak. Lanjut I, ada Shashin o Toru, mengambil gambar, memotret ya. Kemudian yang F ada piano ohiku, gitar ohiku. Jadi bermain gitar dan bermain piano. Yang G ada oshaberi osuru. Oshaberi osuru itu sama dengan hanasu ya minasang. Tapi oshaberi osuru itu lebih sering digunakan gitu. Jadi ini sering banget ini keluar. Saya minta tolong untuk ditandai ya, dicatat ya. Oshaberi osuru ngobrol. Kemudian ada Eci, ada Ryori Osuru, memasak. Kemudian Ai ada Ryoko Osuru, bertamasya atau jalan-jalan. Lanjut yang J ada Tenisu Osuru, bermain tenis. K ada Gemu Osuru, main game. Dan yang terakhir ini yang Minasang paling suka ya, Eru.
Neru tidur. Ternyata tidur merupakan salah satu hobi Minasang. Jadi nggak salah ya kalau ada yang bilang hobinya, hobi kamu apa? Hobi aku tidur, jangan dibully ya. Jadi merupakan benar, merupakan salah satu hobi ya Minasang ya. Oke, ingat-ingat ya. Ada 12 ini yang ditampilkan contohnya. Coba diamati dan kita itu masuk ke latihan soalnya di sini nih. Itu kita kecilin dulu ya tampilannya biar Minasang bisa mengerjakan. Agak kecil sih tampilannya Gomini biar Minasang bisa lihat di sini. Kita mulai dari nomor satu nih. Nah, nanti Minasang milih antara A sampai L. Kira-kira dari soal nomor satu, 2 sampai nomor 7 itu huruf yang mana aja, hobinya yang mana aja. Nah, ingat kalau ada tanda koma di soalnya di sini, seperti nomor satu, 2, dan 4, berarti pilihannya 2, Minasang. Kalau nggak ada komanya, berarti pilihannya satu, gitu ya, kurang lebih. Kayak kita dengarkan ya dari yang Ici. Dengarkan baik-baik. 1、趣味は何ですか？映画を見ることです。あと、本を読むのも好きです。私もです。趣味は何ですか？映画を見ることです。映画を見ることです。本を読むことも好きです. Berarti yang mana nih? Dia suka nonton film dan membaca buku. Nah, sang pilih ya jawabannya. Lanjut, yang nomor 2. 2、趣味は何ですか？趣味音楽を聴くことです。あと、ゲームをするのが好きです。へえ。趣味は何ですか？音楽を聴くことです。ゲームするものが好きです. Jadi, dia suka mendengarkan musik dan juga suka main game. Nah, pilihannya yang mana ini, biasa nomor 2? Dikerjakan ya. Oke, lanjut nomor 3. 3、趣味は何ですか？旅行です。いろいろな国に行くのが好きです。いいですね。趣味は何ですか？旅行です. Katanya, iro-iro na kunio ski des. Jadi dia suka berkeliling dunia untuk melihat negara-negara lain. Ryoko katanya bertamasya. Oke, lanjut yang nomor 4. 4、趣味は何ですか？料理をすることです。私は美味しいものを食べるのが大好きです。そうですか。Oke, dia hobinya laki-laki ya. Dia hobinya ryori o tsuru koto desu. Dia suka memasak karena oishimono taberu no ga suki desu. Jadi dia tuh suka banget makan makanan yang enak. Maka dari itu dia hobinya juga masak gitu. Nah, jawabannya yang mana nih? Yang nomor 4. Lanjut yang 5 ya. 5、好きなことは何ですか？好きなこと？おしゃべりです。人と話すのが大好きです。私もです。好きなことは何ですか？おしゃべりをすることです. Katanya dia suka ngobrol dengan orang lain gitu. Maksudnya dengan orang ya, ngobrol dengan orang lain gitu. Kira-kira jawabannya yang mana, Minasang? Oke, lanjut nomor 6 ya. 6、好きなことは何ですか？テニスが好きです。テニスはするのも見るのも大好きです。そうですか。Hobinya apa ya? Di sini dia bilang tenisu des, tenisu des. Itu tenis suru no suru no to miru mo suki desu. Jadi dia suka memainkan tenis dan juga suka bermain tenis gitu. Ya jawabannya apa? Yang mana? Oke, yang Saigo ya, nomor 7 ya. 7、好きなことは何ですか？特にないですね。好きなことは寝ること。
家でゴロゴロするのが好きです。ああ、Suka koto wa nan desu ka? Toku ni wa nai. Toku ni wa nai itu maksudnya nggak ada yang spesial ya. Nggak ada hal yang apa ya, yang khusus gitu. Niru Surukoto ga suki desu. Jadi dia suka tidur. Goro-goro suki. Jadi Neru itu tidur. Goro-goro itu kayak guling-guling di atas kasur gitu loh, Minasang. Gitu ya. Jawabannya yang mana yuk, Minasang? Nah, udah jelas ya. Sudah didengarkan dengan seksama dan sudah saya bantu artikan dengan bahasa Indonesia. Silahkan Minasang pilih jawabannya yang mana. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada tambahan nih kalimat kotoba baru. Minasan silakan dicatat ya. Iro irona. Iro irona itu artinya bermacam-macam. Kemudian di sini ada hanasu, yaitu ngobrol, berbicara. Kemudian ada tokuni wanai. Tokuni wanai itu nggak ada yang spesial, nggak ada yang khusus gitu. Hai, kita dapat 3 kosakata baru ya di sini. Silakan dicatat. Kemudian dari percakapan yang tadi, di sini silakan Minasang lanjutkan ya. Egao miru nani 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 des. Onggako kiku nani nani des. Nah, ini dikerjakan nih sambil didengarkan ya Minasang ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini. Sumiya tsuki na koto ni tsuite Hanashimashou, ayo mari berbicara mengenai hal yang disukai atau hobi. Nah, ketika ditanya, Shumi wa nan desu ka? Atau Suki na koto wa nan desu ka? Kedua pertanyaan ini kurang lebih artinya sama, merujuknya ke hal yang sama, yaitu ke kegemarannya kalian apa, hobinya kalian apa. Jadi ketika ada orang tanya Sumi wa nan desu ka? Dan ada orang lain juga bertanya Suki na koto wa nan desu ka? Kedua hal itu merujuk pada tujuan yang sama, yaitu apa sih hobi kamu dan kesukaan kamu itu apa. Nah, Minasang bisa jawab sesuai dengan hobi dan kegemaran Minasang masing-masing gitu. Contoh di sini ada Ongako kiku koto desu. Jadi saya gemar mendengarkan musik. Atau dan lalu game o tsuru no ga suki desu. Lalu saya juga suka main game gitu. Ada juga yang jawab Ryori o tsurukoto desu. Saya suka atau gemar memasak. Oishi mono o taberu no ga suki desu. Saya suka makan makanan yang enak gitu. Terus ini jawabannya biasanya ditimpalin so desu ka, watashi mo desu. Bisa kayak gitu orangnya. Bisa mungkin kegemarannya dari orang yang bertanya dengan jawaban kamu itu merupakan hal yang sama. Makanya jawabannya watashi mo desu, saya juga. Hai, seperti di unit sebelumnya, coba kembali lagi percakapannya didengarkan ulang. Kemudian nomor 2 ucapkan ulang oleh kalian ya. Jadi kalian tidak hanya sensei membantu memperdengarkan Chokai, tapi kalian sendiri juga melatih kalian berbicara agar kalian makin pede gitu ngomong bahasa Jepang. Tidak hanya kita, oh saya ngerti apa yang kamu maksud gitu. Tidak hanya seperti itu, tapi Minasang juga bisa menimpali ketika diajak berkomunikasi gitu ya. Shadowinggu itu mengulang kembali kotoba atau kalimat yang diucapkan oleh lawan bicara atau oleh hal yang kita dengarkan. Nah, coba dilatih ya Minasang di rumah masing-masing. Hai, lanjut. Nah, di sini Yasumi no hi nani o shimasu ka? Jadi pas hari libur kalian ngapain? Melakukan apa gitu. Nah, hal ini menyangkut apa sih? Sugoshi kata nitsuite mengenai cara menghabiskan waktu. Sugoshi itu menghabiskan waktu. Kata itu cara. Jadi, cara menghabiskan hari libur mengenai cara menghabiskan waktu libur, kemudian saling bertanya dan menjawab pertanyaan satu sama lain. Oke.
Kita dengarkan ya, Kaiwa. Di sini ada tiga orang. Ada Eko-sang, ada Fon-sang, sama Ishikawa-sang. Mereka lagi ngobrolin apa ya? Kita dengerin ya bareng-bareng ya, Minasang. Oke, itu. Katanya ini Hajime ni Skuriputo o minaide kaiwa o kikimashu. Jadi mari terlebih dahulu kita dengarkan nih percakapan mereka tanpa melihat skrip. Karena nanti bakal disediakan ya minasang skripnya. Jadi kita challenge di diri sendiri buat kita dengerin seberapa mampu kita mendengarkan orang berkomunikasi atau berkaiwa. Dari antara tiga orang ini. Nah, Sangnin o yasumi no hu ni sugoshi kata wa dore desu ka? Kira-kira dari Eko-sang, Fon-sang, Ishikawa-sang. Di bawah ini kan ada A, B, C. Itu kira-kira yang Fon-sang yang mana, yang Eko-sang yang mana, yang Ishikawa-sang yang mana. Kita dengarkan bareng-bareng ya. ウオンさんは休みの日は何をしますか？私は大抵友達とバドミントンをします。私はスポーツが大好きです。へえ、バドミントン、どこで？市の体育館でします。毎週夕方までバドミントンをして、その後みんなでご飯を食べます。本当に楽しいです。いいですね。エコさんは？僕は休みの日は大抵家でアニメを見ます。どこにも出かけませんか？出かけるのはあまり好きじゃありません。うちでゆっくりするのが好きです。どんなアニメを見るの？日本のアニメです。特にジブリの映画が好きです。そうですか。石川さんは休みの日は何をしますか？うーん、僕は子供と公園。そうですか。公園で何をしますか？キャッチボール。僕は野球が好きでね。見るのもするのも。そうですか。お子さんは何歳ですか？8歳と5歳。子供とキャッチボール、楽しいよ。Hai, agak naga ya, agak panjang ya. Tapi kira-kira Minasang bisa jawab nggak yang Fonsang itu yang A, apa B, apa C? Kemudian yang Eko-sang juga, yang Ishikawa-sang juga. Coba dijawab masing-masing. Kita langsung masuk ke skripnya kita bahas. Oke, di sini ada skripnya ya Minasang nih. Tuh percakapannya nih. Eko-sang, Eko-sang dulu yang ngomong. Fonsang, Fonsang wa yasumi no hi nani o shimasu ka? Fonsang ketika hari libur ngapain? Gitu. Fonsang ngejawab, Watashi wa taite tomodachi to badminton o shimasu. Watashi wa supotsu ga tsuki desu. Jadi si Fonsang itu eh, aku nih biasanya taite atau seringnya main badminton, main bulu tangkis bersama dengan teman. Tomodachi to dengan teman. Watashi wa sports ga daisuki. Suki itu suka. Kalau daisuki itu sangat suka gitu. Jadi saya sangat suka olahraga gitu. Nah, si kawasan jawab, badminton? Doko de? Oh, bulu tangkis di mana gitu. Fonsang ngejawab nih. Shi no taikukan de shimasu. Shi itu di sini itu kayak kota ya, kota atau kabupaten gitu. Taikukang itu gedung olahraga milik setiap daerah gitu. Jadi Shino Taikukang de shimasu. Jadi saya biasanya mainnya di Taikukang di gedung olahraga kota gitu. Maishu setiap minggu yuga tamade badminton o shite sono ato minna de gohan o tabemasu. Setiap minggu saya main bulu tangkis sampai sore. Yugata itu sore ya minasang. Sampai sore. Sono ato kemudian
Minade gohang o tabemasu, makan bareng teman-teman yang lain gitu. Honto ni tanoshi desu. Sangat-sangat menyenangkan. Ii desu ni, ih, keren ya gitu. Kemudian Ishikawa-sang tanya ke Eko-sang. Jadi kalau Fon-sang berarti kegiatannya apa? Main badminton ya Minasang. Kemudian ini fokus ke Eko-sang. Eko-sang wa, kalau Eko-sang gimana? Boku wa, boku itu sebutan laki-laki ketika menyebut dirinya dengan sopan gitu. Kalau perempuan biasanya menggunakan watashi gitu. Boku wa yasumi no hi wa taite ie de anime o mimasu. Jadi kalau aku biasanya di hari libur seringnya nonton anime di rumah gitu. Doko ni mo dekake masen ka? Nggak pergi kemanapun gitu. Dekakeru no wa amari suki ja arimasen. Saya nggak begitu suka keluar gitu. Uchide yukuri suru no ga tsuki desu. Saya senang banget menghabiskan waktu dengan bersantai. Yukuri itu artinya pelan-pelan atau santai ya di rumah gitu. Dongna anime miru no? Nah, di sini udah pakai no. Dari tadi kalau pakai pertanyaan pakai ka, deska, masenka gitu. Kenapa kok tiba-tiba di sini ganti no terus habis itu tanda tanya? Sama apa beda kah gitu. Jadi akhiran nani-nani ka sama nani-nani no itu artinya sama ya. Bentuknya tanda tanya atau pertanyaan. Tetapi no itu kesannya lebih casual atau lebih santai digunakan. Jadi kalau sesama teman pakai no oke. Tapi kalau ke senpai itu jangan pakai no ya, pakainya kak. Nani nani deska atau nani nani maska gitu ya. Dongna anime miru no nonton film yang nonton anime yang bagaimana gitu. Ni Nihon no anime des, animenya Jepang. Tokuni terutama khususnya Ghibli no eiga ga suki desu. Suka film dari Ghibli. Nah, nanti dijelasin di bawah ya Ghibli itu apa. Ghibli itu mungkin secara gampangnya seperti Walt Disney, film-film Disneyland kayak gitu ya, Minasa. Kurang lebih seperti itu. Nanti akan lebih jelasnya di bagian bawah dijelasin ya. Fonsang jawab, so desu ka? Oh gitu ya. Jadi si Eko Sang apa kegemarannya? Nonton film ya Yukuria Sunde gitu. Jibri anu apa nonton anime dia nih, nonton anime karena nggak terlalu suka keluar. Kemudian lanjut ke Ishikawa-sang. Ishikawa-sang wa yasumi no hi wa nani o shimasu ka? Kalau Ishikawa-sang ngapain di hari libur? Boku wa kodomo to koeng. Kalau aku main di koeng. Di koeng itu taman bareng anak aku gitu. Oh gitu ya, so desu ka. Koeng de nani o shimasu ka? Ngapain di taman gitu. Catchball, main tangkap bola. Catch, catch itu tangkap bola. Main tangkap bola gitu. Boku wa yakyuu ga suki desu ne. Miru no mo suru no mo. Jadi yakyu itu baseball, minasang. Mungkin kalau di Indonesia tidak terlalu familiar ya, tidak begitu terkenal. Tapi kalau di Jepang, olahraga yang paling terkenal itu baseball, minasang. Sama kayak di Indonesia yang paling terkenal itu sepak bola. Nah, kalau di Jepang itu baseball. So desu ka? Oh gitu ya. Oko-sang wa nansai desu ka? Ko itu anak ya. Oko-sang wa nansai desu ka? Anaknya usianya berapa? Itu 8 itu 5 eh, ada yang 8 tahun dan yang 5 tahun gitu. Kodomo to catchball wa tanoshi yo. Saya senang banget main tangkap bola bareng anak-anak gitu katanya. Kalau isi kawasan senangnya main tangkap bola. Nah, Minasang bisa menerka nih kira-kira jawabannya Minasang tepat tepat nggak di antara ABC itu sesuai. Oke. Kita lanjut ya. Wih, keren banget nih. Kita udah masuk ke Chokai yang lumayan. Skripnya panjang, Minasang Sugoi ini. Lanjut ya, Minasang ya. Minasang boleh sambil minum, boleh. Nah, di sini ada bahasa tambahan. Minasang bisa catat ya. Nih, kotoba-kotoba baru yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, lumayan dapat kotoba baru ya.
Oke, kita lanjut. Nah, di sini Minasan bisa renshu sendiri, dengarkan cokenya coba di renshu, isilah titik-titik yang kosong atau untuk memenuhi kalimat ini kira-kira jawabannya yang mana gitu ya. Oke, Minasan silahkan dicoba untuk challenge diri sendiri, kira-kira kemampuannya udah sampai mana nih, oke? Kemudian kita lanjut tuh. Nah, di sini ada baga nih Minasang tentang Yasumi no Hiwa Nani o Shimasu ka? Kira-kira ngapain di hari libur gini? Kira-kira kalau ditanya Yasumi no Hiwa Nani o Shimasu ka? Kamu hari libur ngapain? Kira-kira kalau ditanya gitu, Minasang mau jawab apa? Nah, di sini dikasih beberapa contoh ya. Taite badminton oshimasu. Biasanya saya main bulu tangkis, sports ga suki desu. Karena saya suka olahraga gitu. Atau yang satunya jawab taite iede anime o mimasu. Biasanya saya nonton anime di rumah. Uchi de yukuri suru no ga suki desu. Karena saya senang banget menikmati waktu dengan santai di rumah gitu. Doko deshimasu ka? Di mana? Di Shino Taikukan desu. Di gedung olahraga milik daerah. Dari Toshimasu ka? Biasanya main dengan siapa? Tomodachi to shimasu. Ingat ya, dareto. Kalau ditanya dareto, jawabnya juga ada to-nya ya. Tomodachi to shimasu. 夕方までバドミントンをして、その後みんなでご飯を食べます。本当に楽しいです。Yang tadi udah dijelasnya di atas contohnya, begitupun dongna anime o mimasu ka? Suka nonton anime yang gimana? Nihon no anime desu. Toku ni Jiburi no eiga ga suki desu. Terutama nonton film dari Ghibli gitu. Oke, kita lanjut ya Minasang ya. Seperti yang sebelumnya, kayak Okikimasho, kita dengarkan lagi kaiwannya, kemudian Minasang lanjutkan dengan shadowinggu, dengan meniru ucapan yang telah diucapkan untuk melatih Minasang kaiwa dan shokainya seperti apa. Nah, masuk ke sini. Itu stafu shokai o itu Yomimasho, mari membaca perkenalan atau perkenalan dari beberapa staff gitu. Jadi di Kokusai Koryu Kyokai no Keiji Bang ni staff shokai ga hati arimasu. Jadi terdapat atau ditempelkan beberapa staf yang diperkenalkan di KG Bank. KG Bank itu papan pengumuman ya. Nah, dapat kotoba baru nih. Lumayan KG Bank itu masuk ke N3 Minasang. Bisa dicatat nih tambahan. Minasang udah dapat tambahan kotoba baru. KG Bank, papan pengumuman. Kalau Kokusai Koryu Kyokai ini asosiasi internasional gitu. Nah, kita lanjut nih. Ini ada beberapa orang di sini diperkenalkan. Ini ada 3 orang ya. Ada foto 3 orang. Kita baca bareng-bareng yuk. Di sini ada itu 3 orang. Yang pertama ada Aki-sang, yang kedua ada Takashi-sang, dan yang terakhir ada Furori-sang. Kita dari Aki-sang dulu ya di sini. Aki-sang. Ototo Musumi no Sanin Kazoku desu. Saya tinggal atau kami bertiga atau keluarga saya terdiri dari saya, suami dan Musume. Musume itu anak perempuan saya. Sumi wa oishimono o taberu koto. Jadi hobi saya ialah makan makanan yang enak gitu. Yasumi no hi wa taite inu no jiro to koeng ni koeng ni imas. Jadi ketika hari libur biasanya saya ada di taman bersama anjing saya yang bernama Jiro gitu. Jadi dia senang jalan-jalan bareng anjingnya kalau waktu libur. Ingat hobinya makan makanan yang enak nih Akisang. Kemudian ketika hari libur dia senangnya jalan-jalan bareng anjingnya yang bernama Jiro. Yoroshiku onegaishimasu. Mohon bantuannya. Kemudian di sini ada Takashi-sang. Takashi-san wa auto doa ga daisuki. Auto itu outdoor. Auto doa itu outdoor. Jadi saya paling suka atau saya senang banget outdoor. Outdoor itu berarti di luar ya.
Sumiwa saiklingu, kyampu, suri. Ah, saiklingu itu cycling, bersepeda. Kyampu itu berkemah. Suri itu memancing. Jadi hobinya lumayan banyak. Pokoknya di luar dia sukanya hobinya si Takagi-san. Yasumi no hi wa yoku umi ya yamani ikimasu. Jadi pas hari libur sering banget saya itu pergi ke pantai atau ke gunung gitu. Kemudian ima chugoku go o benkyou shitemasu. Nah, sekarang saya lagi belajar bahasa Cina gitu. Minasang no kuni no kotoba oshiete kudasai. Ayo, tolong tolong dijelaskan atau tolong kasih tahu nih kosakata dari negara Minasang masing-masing gitu. Lanjut ke yang ketiga ada Furori. Furori ini Filipin Jindes. Filipin Jindes orang Filipin. Kemudian Shumiwa Ryori O. Kemudian Ikebana O Narate Mas. Jadi hobinya di si Flori ini masak dan Ikebana O Narau. Jadi Ikebana O Ikebana o narate mas itu narau itu belajar, ikebana itu merangkai bunga. Jadi belajar merangkai bunga. Nihongo, Eigo, Furipungo, Spengo, Skoshiga, Dikimasu. Wah, keren banget nih si Furorisang. Dia Skoshiga Dikimasu. Bisa. Bisa sedikit berbicara bahasa Jepang, bahasa Inggris, kemudian bahasa Filipin, dan bahasa Spanyol. Hitoto Hanasunoga daisuki desu. Saya paling seneng banget ngobrol dengan orang lain gitu. Ishoni osaberi shimashou. Ayo ngobrol bareng. Gitu. Beda-beda ya dari ketiga orang ini bisa didapatkan kan poinnya. Nah, kita lanjut nih. Selanjutnya, diingat-ingat ya dari ketiga orang ini mereka tuh hobinya apa dan ketika hari libur ngapain. Nah, dari ketiga orang ini silahkan dipilih nanti ya Minasang. Jawabannya yang mana? Akisang itu dari gambar A, B, C, D, E, F ini yang mana Akisang? Akisang suka apa tadi dia bilangnya? Dia suka makan makanan yang enak dan jalan-jalan bareng anjingnya di taman. Kalau Takashi Kasang dia kan suka outdoor, dia suka mancing, suka kemah, suka bersepeda, dia itu. Kalau si Furorisang dia tuh gemar banget masak dan suka merangkai bunga. Nah, dari sini pilihannya yang mana nih kira-kira? Oke, ini ada tambahan kotoba baru. Silakan nanti Minasang catat ya. Oke. Wah, keren nih. Kita udah banyak belajar nih. Lanjut. Nanti Minasang silahkan dikerjakan ya ini yang kosong-kosong nih. Coba dikerjakan dari teks ketiga orang tadi. Jawabannya ada di situ, Minasang. Silakan dicari dan dicocokkan jawabannya yang mana. Oke, sedikit kita singgung nih pembelajaran mengenai berapa orang sih kalau ditanya ada berapa orang. Jawabannya kalau satu orang itu hitori, kalau dua orang itu futari. Nah, ini spesial ya Minasang kalau satu orang hitori, kalau dua orang futari. Nah, selebihnya udah pakainya nin. Kalau ngikuti angkanya, kalau tiga sang ditambahin nin, sang nin. Kalau empat yong ditambahin nin, yonin gitu. Selanjutnya ada gonin, rokunin dan selanjutnya. Kalau jumlah orang pakainya nin. Nah, ini nama sama-sama orang nih. Tapi kalau kamu berasal dari mana? Kamu orang mana gitu. Kalau saya orang Indonesia, bukan Indonesianin ya, tapi pakainya jin. Indonesia jin. Kayak yang tadi itu, dia berasal dari Filipin, dia orang Filipin, berarti dia sebutnya Filipin jin. Jadi kalau kamu berasal dari negara mana, pakainya itu pasangannya jin. Tapi kalau jumlahnya berapa orang, itu pakainya nin, kecuali yang spesial satu orang dan dua orang, yaitu Hitori dan Futari. Oke, nanti Minasan coba ya ini buat sendiri ya catatan kecil.
tentang diri minasang masing-masing, hobinya apa, watashi no sumi wa apa, kemudian yasumi no hi wa apa yang dilakukan ketika hari libur, kemudian saat ini lagi belajar apa gitu. Kemudian hal-hal yang lain yang mau ditambahkan silahkan. Coba untuk melatih kosakatanya minasang dengan bahasa minasang sendiri. Dicoba ya menulis, nggak usah banyak-banyak, cuman berpacu atau berdasarkan keempat poin ini aja. Oke? Nah, ini tadi skrip yang tentang cumi-cumi yang di atas itu ya Minasang ya. Nanti Minasang bisa baca sendiri dan diulang lagi bacanya. Oke, lanjut kita bahas mengenai kanji. Di sini ada kurang lebih 11 kanji ya Minasang. Nah, dia kalau nyebut orang hito. Hito. Kalau nyebut orang aja itu hito. Orang. Tapi kalau berapa orang itu nani naninin bukan itu ya. Kanjinya sama loh ya. Tapi kalau ditanya berapa orang itu nyebutnya nanin. Kalau ditanya dari negara mana atau orang mana itu pakainya jin. Indonesia jin, Filipin jin, Thai jin gitu ya. Ini orang kanjinya ini ya gampang ya. Kanjinya orang kemudian ada inu kanjinya anjing. Nih, kurang lebih seperti ini. Kemudian Kazoku agak rumit ya, tapi ini sering banget keluar. Minasang, semoga bisa hafal ya, nanti pelan-pelan dipelajari. Kazoku, keluarga. Kemudian Yugata, Yugata itu sore. Kemudian ada ego, bahasa Inggris. Ada ongaku, ada musik. Ada narau, narau itu belajar. Apa bedanya dengan Bengkyo Suru? Sama. Narau itu kata kerja bentuk satu. Seperti yang kita pelajari di unit satu ya. Kata kerja kan ada tiga bentuk nih. Ada kata kerja golongan satu, dua, dan tiga. Nah, Narau ini masuk golongan satu, sedangkan Bengkyo masuknya golongan tiga. Karena kalau Narau ini real kata kerja, kalau Bengkyo itu awalnya kata benda tapi dibuat ke kata kerja. Gitu bedanya. Hanasu berbicara, Dekakeru keluar. Maksudnya Dekakeru itu keluar rumah atau jalan-jalan di luar gitu, bermain di luar. Oke, silakan pelan-pelan dihafal ke 11 kanji ini. Kemudian minasan coba dibaca nih itu soal, keenam soal ini tanpa melihat furigana yang bagian atas. Kira-kira minasan bisa baca nggak itu bacanya apa ya? Oke, lumayan belajar 11 kanji setiap unit. Minasang bisa nanti kaya akan kotoba ya Minasang ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bungpo. Bungpo kita cari yang arti bahasa Indonesia ya, mungkin lebih enak. Oke, di sini ada bungpo yang pertama. Di sini ada kata kerja verb ru ditambahin koto des. Nah, koto des itu menjelaskan mengenai hal apa yang dikerjakan, maksudnya ngapain gitu, hobinya apa gitu. Shumi wa ega o miru koto desu. Hobi saya itu nonton film. Jadi menjelaskan kegemaran atau kesukaan. Jadi kalau ditanya sukanya apa, kalau itu menyangkut kegiatan, belakangnya ditambahin koto desu. Misalnya itu shumi wa nan desu ka gitu. Hobinya ngapain? Contohnya, saya senangnya main game seperti yang tadi. Berarti game o suru koto des gitu. Jadi menjelaskan tentang kerjaan atau kegiatan yang digemari atau yang disukai, dan biasanya kegiatan itu sering dilakukan gitu. Nggak cuma sekali dua kali gitu. Memang sering atau kegemaran, jadi sering banget dilakukan, makanya ditambahin koto des. Nah, hubungannya erat banget dengan pertanyaan nani o suki desu ka atau shumi wa nan desu ka. Nah, ini hubungannya erat banget dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi, kata kerja bentuk futsuke atau bentuk kamus, bentuk biasa ditambahi kata kerja bentuk kamus, maaf, ditambahin koto des. Oke. Kemudian itu lanjut bumpo yang kedua. Ini kata kerja bentuk ru atau bentuk kamus no ga suki desu. Hmm.
Saya suka melakukan kegiatan ini misalnya. Contohnya seperti main game ya, saya gemarnya itu main game. ゲームをするのが好きです. Bedanya apa sama yang tadi? Kalau yang bagian satu itu menjelaskan aja hal yang sering dilakukan atau sebagai hobinya apa. Tapi kalau di sini yang pilihan kedua ini atau maaf bukan pilihan kedua, Bung Po yang kedua ini dia menekankan hal yang saya sukai gitu karena ada kata-kata skides gitu menjelaskan lebih detail lagi. Saya sukanya ini gitu. Kalau yang Bumbu yang satu itu hanya menjelaskan eh, yang sering saya lakukan ini, kegiatan saya ini. Gitu. Ini lebih menekankan saya sukanya ini loh gitu. Makanya kata kerja bentuk ru ditambahin no ga suki desu gitu. Hai, lanjut ke bumbu yang ketiga. Nah, di sini ini ada orang Hitoto sama tempat basho de nani-nani kata kerja mas. Jadi intinya sedang melakukan kegiatan dengan siapa dan di mana gitu. Misalnya itu tomodachi to badminton o shimasu. Saya main badminton bersama teman. Kemudian di mana? Taikukan de Yarimas atau Taiku Kangde Sima. Saya main badmintonnya di Taikukang. Kenapa kok cuman Sima Sensei badmintonnya nggak disebutin? Tadi kan sudah disebutin di awal. Orang Jepang itu sukanya itu nggak bertele-tele, jadi disingkat aja. Yang penting awal topiknya bahas apa, selanjutnya itu mengikuti saja gitu. Kalau misalnya disebut ulang badmintonnya diucapkan ulang boleh-boleh, nggak apa-apa. Contoh 友達とバドミントンをします. 体育館でバドミントンをします. Nggak apa-apa. Cuman untuk mempersingkat aja karena sudah bahas badminton. 友達とバドミントンをします. 体育館でします. Itu. Oke. Itu ya. Kalau dengan orang. Kalau sendiri pakai itu apa enggak, Sensei? Hitori to, Hitori to badminton. Oh, sih mas saya main badminton sendiri. Nggak pakai to ya minasang. Kalau sendirian ini pengecualian. Pakai de. Hitori de. Hitori. Gomenasai. Itu. Hitori de badminton. Oh, Shimas. Nah, ini pengecualian. Hitori, oh, apa? Hitori ini kan orang, tapi dia sendirian. Ini pengecualian. Ini khusus minasang. Jadi pakainya D. Saya main sendiri. Oke, kita lanjut ya. Kemudian yang keempat di sini ada kata kerja satu dan kata kerja dua. Kemudian kata kerja satu bentuknya T. Maksudnya apa sih di sini? Nah, kata kerja satu di kata kerja satu bentuk T kemudian dilanjutkan dengan kata kerja dua yaitu menjelaskan mengenai kegiatan yang dilakukan bermacam-macam. Jadi habis ngerjain ini, habis itu ngerjain ini gitu. Atau enggak, saya mengerjakan ini dan ini. T ini kalau di bahasa Indonesia mungkin disebut dengan kata sambung atau penghubung gitu. Dan ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia lebih mudahnya mungkin mengartikan kata kerja satu bentuk T ini dan gitu. Saya melakukan ini dan ini gitu. Atau enggak, saya habis melakukan ini, setelah itu ini gitu. Penghubung ya, minasang ya gitu. Kalimat yang beruntutan, kata kerja, kerja, kerja gitu. Kata kerja yang pertama ngelakuin apa, kemudian kerjaan yang kedua ngelakuin apa gitu. Contoh di sini ada Maishu setiap minggu. Yugata made badminton o shite
Sono atau minade gohang o tabemas. Di sini ada kedua kegiatan ya, tabemas dan badminton o shimas. Jadi untuk menyampaikan dua kegiatan yang berlangsung secara berurutan, gimana sih caranya yang benar? Jadi kata kerja yang pertama dirubah dulu dengan bentuk T, kemudian dilanjutkan dengan kata kerja selanjutnya sono mama atau tetap seperti itu bentuk mas gitu. Jadi maishu juga tamade, badminton oshite, sono ato minade, itu gohang o tabemasu. Saya setiap minggu biasanya main badminton sampai sore, kemudian makan bersama teman-teman yang lain gitu. Oke. Nah, ini keempat bungpo di unit 2. Kemudian selanjutnya di sini oh ada tambahannya bungpo nani-nani teimas. Teimas, kata kerja teimas ini kegiatan yang sedang dilakukan biasanya terus-menerus, minasang. Yang sedang dilakukan dan terus-menerus berkesinambungan gitu. Ike bana o naratima, saya sedang belajar merangkai bunga. Atau yang di unit satu kemarin, Sengmonggako o kayote imas, saya sedang belajar di sekolah kejuruan. Jadi nggak cuma sehari, tapi besok lagi, lusanya lagi. Kemudian setiap hari belajar. Pulang pergi gitu. Makanya bentuknya teimas. Terus menerus dan berkesinambungan. Kemudian lanjutnya N itu noun atau kata benda. Gak dekimas. Ini untuk menjelaskan bahwa saya bisa nih melakukan hal ini atau saya bisa ini gitu. Jadi dekimas bisa. Ga itu partikel penekanan bahwa saya bisa melakukan ini. Contoh di sini ada Nihongo, Eigo, Filipingo, Spengo. Ga dekimas. Saya bisa ngomong pakai bahasa Filipin, bahasa Spanyol, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Tuh. Minasang misalnya sekarang lagi belajar bahasa Jepang dan bisa ngobrol nih sedikit demi sedikit ketika ditanya teman, eh, anu, misalnya mau jelaskan ke teman, Nihongo ga dekimasu, saya bisa dong ngobrol dengan menggunakan bahasa Jepang gitu. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya, minasang. Hai. Dan di sini tambahan sedikit yaitu kehidupan di Jepang yang saya jelaskan tadi bahwa yakyu atau baseball itu merupakan salah satu olahraga yang sangat terkenal di Jepang. Bahkan ini yang paling terkenal sih. Sangat terkenal. Tiap hari itu kalau saya nonton di TV itu olahraganya yang sering tampil itu baseball, entah itu baseball antar SMA nanti memenangkan nih setiap perwakilan dari prefektur masing-masing untuk memenangkan yang paling baik di Jepang SMA yang mana gitu. Itu saking terkenalnya baseball di Jepang. Kemudian ikebana itu seni merangkai bunga, ini bisa dilihat di gambar di samping. Di Jepang itu terkenal dengan budaya seni merangkai bunga, senang banget merangkai bunga. Nah, ini menjadi suatu kegiatan atau bisa menjadi salah satu hobi. Nah, yang tadi Ghibli, studio Ghibli itu apa sih? Nah, studio Ghibli adalah studio film animasi Jepang. Jadi, dia tuh studio animasi Jepang yang kurang lebih mirip dengan Disneyland atau Walt Disney. Nah, filmnya itu berupa anime-anime yang khusus di Jepang gitu, yang orang Jepang punya lah intinya gitu. Kemudian yang terakhir ada Kokusei, itu Ryukyokai, jadi asosiasi internasional. Nah, di sini biasanya ada di setiap wilayah di Jepang, Minasang. Organisasi ini biasanya memberikan dukungan kepada orang-orang asing yang tinggal di Jepang, di daerah-daerah setempat itu. Biasanya organisasi itu membantu orang-orang luar negeri itu melakukan kegiatan atau salah satunya eh, bahasa Jepangnya untuk membantu agar bahasa Jepangnya itu lebih lancar lagi dengan berbagai kegiatan seperti ada apa namanya lomba pidato, lomba dan hal yang lainnya juga bisa menyampaikan atau mengenalkan budaya-budaya dari luar negeri ke Jepang juga. Jadi kayak pertukaran budaya gitu. Hai, kurang lebih materi di unit 2 itu ya Minasang.
Semoga Minasang paham dan ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu di unit 3 selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.